Kaisar secara pribadi membakar hutannya, namun di tengah reruntuhan yang berasap dia melamar sang penyihir. Aku sangat mencintaimu sampai-sampai aku ingin menghancurkanmu. Menatap wajah ini yang tumpang tindih dengan bocah pirang kesepian dari ingatannya, Ariel akhirnya mengerti bahwa invasi mengerikan ini berasal dari obsesi yang membentang selama 15 tahun. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Pikiran Ariel menjadi kacau balau. Padahal hari itu dimulai dengan damai seperti biasanya. Sekarang dia hanya bisa menyeret tubuhnya yang terluka ke depan. Berlari mati-matian demi nyawanya. Semua yang ada di sekelilingnya hancur tak bisa dikenali lagi. Apa sihirnya memang sekuat itu? Sebuah suara yang terdengar khawatir tiba-tiba memanggil menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dia mendongak dan melihat penyihir yang telah menyerang hutannya. Ekspresinya penuh percaya diri dan angkuh auranya yang superior seolah menunjukkan dia terlahir untuk menguasai orang lain. Ariel tidak mengerti mengapa orang sepertinya mau menyerang hutannya. Dan yang lebih membingungkan adalah lamaran pernikahannya yang mendadak. Sang kaisar mulai menceritakan sebuah dongeng kuno tentang hutan duri timur. Dalam cerita itu seorang penyihir yang tertidur. Selama 1000 tahun ditemukan oleh seorang pangeran berambut emas. Namun pangeran itu terlalu muda jadi sang penyihir mengambil alih tanggung jawab untuk merawatnya. Tapi ketika pangeran berusia 15 tahun, sang penyihir kembali tertidur panjang dan sang pangeran tidak pernah menyerah untuk mencarinya. Pangeran itu menjadi kaisar dan menguasai sihir yang dahsyat. Dia menerobos rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya sampai di kastil tempat sang penyihir tertidur. Kebahagiaan bertemu kembali setelah 10 tahun membuatnya menjadi gila. Dia membakar hutan dan menghancurkan rumah sang penyihir, lalu dengan cara itulah dia melamar sang penyihir. Cerita itu berakhir dengan mereka hidup bahagia selamanya. Ariel merasa anehnya familiar dengan cerita ini. Sang kaisar mengungkapkan cintanya dengan penuh gairah dan obsesi. Dia mengaku bahwa cintanya begitu kuat sampai ingin menghancurkannya. Ariel mencoba mencari titik tengah dalam emosi yang ekstrem ini. Sang kaisar menuntutnya untuk memilih dengan jelas antara kehancuran dan cinta. Ariel pun buru-buru memilih jalan cinta. Sang kaisar dengan puas menyatakan bahwa mereka telah mencapai akhir yang bahagia, namun Ariel terus-menerus mempertanyakan detail yang terlewat. Sang kaisar tampak sedikit kaget dengan kegigihannya. Dia dengan lembut menyarankan agar mereka menciptakan kisah mereka sendiri bersama-sama. Ariel mulai menelusuri kembali akar permasalahannya. Dia mencoba mengurai belitan emosi yang rumit ini. Ingatannya perlahan-lahan menjadi tajam. Semuanya dimulai 15 tahun yang lalu. Saat itu dia sedang tertidur lelap di tengah hutan. Di tengah kabut, dia melihat sosok berambut emas perlahan mendekat. Dia muncul di hadapannya bagaikan malaikat yang turun dari surga. Kata-kata pertamanya secara mengejutkan adalah keterkejutannya melihat dia masih hidup. Pangeran muda itu sedang mempertimbangkan cara-cara ekstrem. Untuk membangunkannya, hati Ariel dipenuhi rasa kaget dan bingung. Dia pun buru-buru menjelaskan bahaya dari tindakan tersebut. Dia mencoba membuat bocah gila ini meletakkan pisau di tangannya. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa semua kekacauan ini dimulai tepat pada saat bocah pirang itu menerobos masuk ke hutannya. Roda takdir telah mulai berputar sejak saat itu. Di hutan monster timur yang dipenuhi duri dan para treant, waktu berjalan dengan sangat lambat. Ariel Skade, Putri Arendelle, dan penyihir agung telah hidup sendirian di hutan ini selama bertahun-tahun di dekat segel hutan. Dia berulang kali jatuh tertidur, kadang selama setahun, kadang selama 1 abad. Dia hanya akan terbangun saat segel hutan melemah. Tapi periode terjaganya tidak pernah berlangsung lama. Setelah bangun dari tidur, panjangnya dia harus memeriksa lingkaran sihir. Selain terhubung dengan dunia luar, dia juga harus memeriksa portal yang tersegel di dalam hutan untuk mencegah penyusupan antar dimensi. Setelah itu, dia menghabiskan waktunya untuk belajar sihir, mencoba membuat kemajuan selama jam-jam terbatasnya saat dia terjaga. Tiba-tiba seorang anak laki-laki di luar berteriak menyuruhnya membuka pintu. Ariel memutuskan untuk mengabaikan suara itu, tapi suara gebrakan keras saat pintunya dihancurkan membuatnya tidak bisa lagi berpura-pura tidak mendengar. Anak itu tersenyum karena akhirnya mendapat tanggapan. Melihat pintunya yang hancur lebur, raungan murka Ariel menggema di seluruh hutan. Kejadian ini membawanya kembali ke pertemuan pertamanya dengan bocah itu. Saat itu, si bocah sedang mengamati tempat tinggalnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ariel memperingatkannya kalau ini bukan taman bermain. Dia menuntut untuk tahu siapa anak itu dan bagaimana caranya dia masuk ke dalam hutan. Bocah itu menjawab dengan ajaran ibunya, jangan bicara pada orang asing. Ariel membalas bertanya apakah menggorok leher orang asing. Dengan pisau itu diperbolehkan. Bocah itu menjelaskan alasannya karena Ariel tidak bangun-bangun. Dia lalu menyebutkan sebuah dongeng, di mana ciuman seorang pangeran membangunkan sang putri. Ariel terkejut dan langsung bertanya apa yang sudah dia lakukan. Bocah itu dengan polosnya mengira ciuman itu tidak berhasil karena Ariel adalah penyihir. Ariel dengan marah menyangkal kalau dia terkena kutukan bocah itu, lalu melanjutkan ceritanya tentang bagaimana dia mencoba membangunkannya dengan membekap hidung dan mulutnya. Melihat wajah Ariel memucat, dia berhenti karena ibunya berpesan untuk tidak membunuh orang. Dia juga sempat berpikir untuk memukul kepala Ariel dengan batu, tapi niat itu juga diurungkan karena ajaran ibunya. Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba membangunkannya dengan cara menusuk lehernya dengan pisau. Ariel, dengan putus asa, memberitahunya kalau menusuk leher dengan pisau juga akan membunuhnya. Ariel bersyukur dia bangun tepat waktu, terhindar dari kematian saat tidur. Bocah itu lalu bersiap-siap pergi dan Ariel berharap
Dia akan segera pulang. Tapi bocah itu merasakan hutan dipenuhi dengan mana milik Shade. Ariel kaget bukan main karena dia bisa mengenali kekuatan sihir. Dia langsung bertanya bagaimana bocah itu tahu namanya dan mengenali mananya. Bocah itu menjelaskan kalau dia pernah melihat lingkaran sihir milik Ariel di reruntuhan sihir kuno. Dia bilang dia bisa merasakan mana milik Ariel lebih kuat lagi di dalam hutan ini. Ariel kemudian sadar kalau mana hutan sedang berputar-putar di sekeliling bocah itu. Tiba-tiba bocah itu pamit pergi berjanji akan membawa mainan lain kali. Dia pun langsung lenyap menggunakan sebuah lingkaran sihir. Ariel merasa bakat sihir bocah itu sungguh tidak bisa dipercaya. Dia memerintahkan para penjaga Trian untuk menghadang si penyusup, tapi para Trian tidak merespon sama sekali. Tidak lama kemudian bocah itu muncul lagi tampak senang melihat Ariel sudah bangun. Ariel pun bertanya bagaimana caranya dia mendobrak pintu sebelumnya. Bocah itu menunjuk kalau si Trian yang merusak pintunya. Ariel langsung paham kalau Trian itu telah lalai dari tugasnya. Lalu dia melihat pergelangan tangan si Trian patah. Bocah itu menjelaskan kalau itu patah saat si Trian menangkapnya yang hampir jatuh. Ariel sadar kalau si Trian ternyata telah menyelamatkan bocah itu. Dia pun tahu kalau hutan ini menerima kehadiran si anak. Mana yang sangat kuat mengalir di dalam tubuh bocah itu. Para roh hutan menjadi aktif karena kekuatan sihirnya. Ariel mengeluh karena para Triant malah asyik bermain dengan bocah itu alih-alih menjalankan tugas mereka. Bocah itu mengajak si Triant untuk bermain di tanah lapang. Ariel baru saja akan bilang kalau ini bukan tempat bermain saat dia menyadari ada banyak luka di tubuh bocah itu. Luka-luka itu tampak seperti bekas pukulan atau sayatan. Bekas lukanya jelas tidak terbentuk hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Bocah itu memakai pakaian mahal, dan terlihat bergizi jelas sekali dia berasal dari keluarga kaya. Ariel menyimpulkan kalau hanya anggota keluarga yang bisa menyakiti seorang anak dari rumah tangga seperti itu. Ariel memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak berpikir macam-macam dan tidak ikut campur dalam masalah. Dia mengibaratkan bocah itu seperti anak anjing pirang liar milik orang lain. Dia pun memutuskan untuk terus mengabaikan anak ini. Entah dia terluka atau dipukuli, dia memutuskan untuk tidak peduli, namun dia tetap saja tanpa sadar meliriknya. Anak laki-laki itu langsung menangkap tatapannya dan menunjukkannya. Ariel berpikir seiring berjalannya waktu anak itu akan melupakan hutan. Dia berharap semuanya akan kembali damai. Tapi saat dia melihat anak itu muncul dengan tubuh penuh luka, dia tidak bisa lagi pura-pura tidak melihat. Di dalam istana yang hierarkis dan ketat, Cedric menerima perlakuan dingin karena asal-usul ibunya yang sederhana. Para pelayan istana sering berpura-pura tidak melihatnya, seolah-olah dia tidak terlihat, tapi yang paling mengganggunya adalah saudara tirinya Brian, yang hanya 5 bulan lebih tua. Ariel dengan lembut mengoleskan obat pada luka di wajahnya, hatinya penuh belas kasihan. Dia tidak bisa mengerti mengapa ada orang yang tega menyakiti anak yang begitu manis ini dengan begitu parah. Cedric dengan tenang menjelaskan bahwa pemukulan hari ini terjadi karena dia menyebabkan kuda kakaknya mati. Untuk membalas dendam pada Brian, dia telah mempertimbangkan tindakan yang lebih ekstrem. Tapi dia teringat ajaran ibunya, kamu tidak boleh membunuh saudaramu, jadi dia memilih untuk menjegal kuda itu dengan tali. Berharap bisa membuat Brian luka ringan. Tanpa diduga kuda itu malah dibunuh dan pembalasan Brian menjadi semakin parah. Ariel mendengarkan ceritanya, emosi yang kompleks muncul di dalam dirinya. Cedric melanjutkan mengatakan dia pernah ingin membutakan Brian. Tapi peringatan ibunya, kamu tidak boleh mencelakai saudaramu, menghentikannya lagi. Dia berencana untuk menepati janjinya pada sang ibu dan bertahan sampai dewasa. Ariel dalam hati merasa bersyukur setidaknya ajaran ibunya bisa menahannya. Dia dengan penasaran bertanya tentang keadaan ibunya sekarang. Dia sudah meninggal. Jawaban Cedric singkat dan berat, kata-kata terakhir ibunya menjadi pedoman hidup yang masih dia ikuti. Ariel menaruh rasa hormat yang mendalam pada ibu yang belum pernah ditemuinya ini. Dia memberikan sepotong permen pada Cedric, mencoba mengalihkan topik yang berat. Cedric teringat kejadian pagi ini ketika Brian mendatanginya dengan marah. Brian memakinya dengan keras, menuduhnya telah membunuh kuda kesayangannya. Cedric menanggapi dengan tenang, nadanya mengandung provokasi halus. Brian menjadi sangat marah dan mulai memukulinya, sementara para pelayan di sekitarnya tidak berani ikut campur. Dia mendengar staf istana berbisik, menggosipkan tentang asal-usulnya. Dia bilang dia hanya pernah melihat kaisar beberapa kali saja, seolah-olah dia nyaris tidak ada. Setelah melampiaskan amarahnya, Brian pergi dengan penuh kemenangan. Luka-luka di tubuh Cedric sangat mengerikan untuk dilihat, namun dia hanya diam-diam menjilat darah dari bibirnya. Ekspresinya sulit dibaca. Ariel akhirnya mengerti kehidupan seperti apa yang dia jalani di istana. Dia bertanya apakah ada yang mengurus kebutuhan sehari-harinya. Cedric menyebutkan bahwa seorang pelayan menyiapkan kebutuhan dasarnya, lalu seperti anak anjing yang mengharapkan hadiah, dia bertanya apakah ada permen lagi. Ariel memperhatikannya memilih permen, hatinya dipenuhi rasa iba. Dia membayangkan sosok kesepian anak ini di istana yang megah. Mungkin kesepian inilah yang mendorongnya untuk datang ke hutan lagi dan lagi. Dia dengan hati-hati memeriksa luka-lukanya, terkejut menemukan bahwa luka itu sembuh lebih cepat dari biasanya. Cedric menggodanya apakah dia benar-benar seorang penyihir karena bisa membuat obat yang begitu manjur. Ariel buru-buru menyangkalnya dan memberitahukan namanya. Cedric juga memberikan nama lengkapnya dan mengizinkannya menggunakan nama panggilan Cedi. Nama panggilan yang akrab ini membuat mereka semakin dekat.
Ariel dengan lembut mengelus rambutnya mengundangnya untuk datang ke hutan kapan saja. Cedric memperhatikan senyum lembutnya yang jarang terlihat dan sedikit tertegun. Sejak hari itu, Sadie datang ke hutan lebih sering lagi. Meskipun dia sering datang dengan luka baru, kondisi mentalnya jelas membaik. Ariel bertekad untuk mengembangkan obat yang lebih manjur. Obat-obatan berharap bisa membantunya. Dia meyakinkan dirinya kalau dia hanya perlu tinggal bersamanya sampai pria itu tidak lagi membutuhkan hutan ini. Setiap kali merawat luka-lukanya, dia melakukannya dengan sangat hati-hati dan lembut. Dia berharap setidaknya di sini, pria itu bisa merasakan kehangatan karena diperhatikan. Namun suatu hari suara langkah kaki yang tak asing membawa firasat buruk. Cedric muncul dengan wajah penuh darah, sambil memegang belati yang masih meneteskan darah. Bibirnya menyunggingkan senyum yang mengerikan, matanya bersinar dengan tidak wajar. Ariel memanggil namanya dengan kaget, rasa cemas yang kuat menyelimuti dirinya. Darah di tubuhnya jelas bukan miliknya sendiri yang membuatnya semakin panik. Cedric menyebut nama Brian, dan dia langsung berasumsi. Brian telah menyiramkan darah padanya, dan dengan marah mengecam tindakan yang keterlaluan itu. Tapi Cedric kembali menyebut kuda milik Brian mengingat kejadian pada hari itu. Brian sengaja membawa kuda baru untuk pamer dan memprovokasinya. Para pelayan memperingatkan bahwa kuda itu belum jinak dan sangat berbahaya. Brian sengaja memilih kuda yang paling besar dan paling berbahaya untuk menakut-nakuti Cedric. Dia tiba-tiba mencambuk pantat kuda itu dengan keras menggunakan cambuk, dan kuda itu meringkik ketakutan lalu menyerbu ke arah Cedric. Di saat yang genting, tepat saat kaki kuda itu akan menginjak Cedric, darah menyembur dari lehernya. Kuda itu langsung roboh dan mati, dan Brian membeku kaget melihat kejadian itu. Cedric dengan tenang berkata, hampir saja seolah itu hanya masalah sepele. Brian sangat ketakutan sampai terkencing di celana dan lari tunggang langgang. Ariel mendengarkan cerita itu dengan perasaan campur aduk. Cedric membela diri mengatakan bahwa situasinya berbahaya dan dia bertindak untuk melindungi diri. Ariel menghiburnya mengatakan bahwa mengutamakan keselamatan dalam situasi seperti itu memang benar, tapi yang dikhawatirkan Cedric justru adalah lain kali dia harus berdiri lebih jauh agar tidak kecipratan darah. Ariel merasa sangat putus asa dan memutuskan untuk membersihkan pria itu terlebih dahulu sebelum mendidiknya pelan-pelan. Saat proses membersihkan noda darah itu, ternyata sangat sulit dihilangkan yang membuatnya semakin frustrasi. Untungnya ada pakaian milik Daniel yang bisa dia pakai sehingga situasi canggung bisa dihindari. Ariel bertanya kenapa tidak ada yang curiga melihatnya berjalan di rumah dengan tubuh berlumuran darah. Cedric berkata pelayan yang mengurusnya sering tidak ada, sepertinya sangat sibuk. Ariel langsung sadar kalau ini adalah pengabaian yang disengaja dan menjadi khawatir dengan keadaannya. Cedric bilang itu tidak masalah dan mengutip ajaran ibunya. Semasa hidupnya, ibunya memberitahunya bahwa setelah beliau pergi, Cedric akan sendirian. Jika ada orang yang mendekatinya, mereka pasti punya niat buruk dan dia harus selalu waspada. Ariel akhirnya mengerti niat tulus dari ibu Cedric. Sebelum meninggal, sang ibu melakukan segalanya untuk mengajari anaknya cara bertahan hidup, memikirkan bagaimana meninggalkan anaknya yang masih kecil untuk menghadapi dunia sendirian. Beliau pasti sangat sedih. Hati Ariel ikut sakit membayangkan kekhawatiran sang ibu. Tiba-tiba Cedric memuji Ariel, menyebutnya cantik. Ariel merasa kaget sekaligus senang, tapi Cedric menjelaskan kalau yang dia maksud bukanlah penampilannya melainkan warna-warni bercahaya di sekelilingnya. Dia mendeskripsikan dengan detail sebaran warna yang dilihatnya, titik-titik cahaya merah, kuning, dan hijau. Ariel pun sadar, dengan terkejut bahwa pria itu bisa melihat warna dari aliran mana. Ini adalah bakat yang hanya dimiliki penyihir hebat dan dia merasa ini sungguh luar biasa. Dia buru-buru menarik Cedric untuk bereksperimen, bahkan tidak peduli untuk mengambil roti. Ariel menunjukkan padanya pola-pola lingkaran sihir, mengajarinya untuk menyambungkan titik-titik warna yang dia lihat. Dia menjelaskan jika Cedric benar-benar bisa melihat mana, belajar sihir akan 2 kali lipat lebih efektif. Cedric mengikuti arahannya menyambungkan titik cahaya merah dan hijau. Sungguh mengejutkan, hanya dengan menyambungkan 2 titik saja sebuah lingkaran sihir berhasil terbentuk. Sebuah lingkaran sihir api raksasa langsung terbentuk dengan kekuatan yang luar biasa. Cedric sangat gembira karena berhasil merapalkan sihir. Ariel sangat terkejut memanggil lingkaran sihir api tingkat menengah hanya dengan 2 poin mana adalah bakat yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat itu, seekor Tryon dengan panik menepuk bahu Ariel. Dia berbalik dan mendapati Tryon itu dilalap oleh api yang berkobar-kobar. Ariel panik menyuruh Cedric merapal sihir air untuk memadamkan api. Cedric dengan mudahnya menggambar lingkaran sihir air dan langsung memadamkan apinya. Dia dengan gembira berkata bahwa dia hanya menggambar pola yang dilihatnya dan lingkaran sihir itu muncul secara otomatis. Ariel benar-benar syok. Bakat anak ini jauh melampaui bayangannya. Bertemu dengan jenius seperti itu di hutan terlarang ini membuatnya merasa ini adalah takdir yang telah diatur. Timbul keinginan kuat dalam dirinya untuk mendidik anak ini menjadi penyihir yang hebat. Ariel memeluk Seti yang basah kuyup di lengannya sementara hatinya mengalami pergulatan batin yang hebat. Di satu sisi dia ingin menjadikan Cedric muridnya, tapi di sisi lain dia khawatir dengan sifatnya. Dia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa sihir tidak memerlukan kepribadian, yang penting hanyalah kemampuan untuk menggunakannya. Dia juga cemas bahwa waktu yang berjalan lambat di hutan ini akan memengaruhi perkembangan normal anak itu.
Tetapi karena rambut Cedric berwarna pirang dan bukan hitam, dia pikir itu tidak akan menjadi masalah. Akhirnya, keinginannya mengalahkan logikanya, dan dia memutuskan untuk menerima Cedric sebagai muridnya. Cedric yang melihatnya bergumam sendiri pun bertanya dengan rasa ingin tahu. Maka Ariel dengan penuh semangat mengajaknya belajar sihir, bahkan menggodanya dengan mengatakan kamu bisa menyiksa Brian kalau belajar sihir. Cedric pun ikut bersemangat dan setuju untuk mencobanya. Ariel segera pergi ke perpustakaan bawah tanah untuk memilihkan buku sihir yang tepat untuknya. Melihat semangat Ariel, Cedric tiba-tiba merasakan kehangatan karena diperhatikan seseorang. Ariel menemukan buku sihirnya, tapi sadar telah melewatkan satu masalah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Cedric tidak bisa membaca tulisan di dalam buku. Mengira ini adalah perbuatan keluarganya, Ariel menjadi semakin bertekad untuk mengajarinya dengan benar. Dia pun mencari buku yang cocok untuk belajar membaca. Namun dia malah menemukan buku bergambar anak-anak di antara buku-buku sihir tebal itu. Dia pun mengeluh. Kenapa Daniel sampai mengoleksi buku bergambar, tapi Cedric yang diam-diam mengikutinya mendengarnya dan menjadi penasaran. Ariel menjelaskan dengan sedih bahwa Daniel sudah lama meninggal dan dia tidak mau membicarakannya lagi. Cedric seketika itu juga terpukau. Oleh koleksi perpustakaan bawah tanah yang begitu luas, Ariel memutuskan untuk mengajarinya secara sistematis dimulai dari belajar membaca. Pembelajaran mereka terus berlanjut, dari musim panas hingga akhir musim gugur sampai salju mulai turun di luar jendela. Cedric telah belajar banyak huruf kuno, dan kemajuannya sangat pesat. Tetapi setelah kelas, usai dia menyarankan bahwa dia bisa belajar sihir tanpa perlu membaca. Perkataannya itu langsung memicu sanggahan keras dari Ariel. Dia mengomel tanpa henti menunjukkan sisi fanatiknya terhadap sihir. Cedric mencoba kabur tetapi Ariel memanggilnya kembali. Dia mengeluarkan sebuah buku berisi lingkaran sihir sederhana. Untuk dipelajari Cedric di rumah, Cedric menerima buku itu dengan senang hati, matanya berbinar-binar penuh semangat. Dia kemudian memeluk buku itu erat di dadanya, menganggapnya sebagai hadiah yang sangat berharga. Melihat Cedric begitu menghargainya, hati Ariel pun ikut menghangat. Malam itu Cedric belajar dari buku sihir itu semalaman suntuk. Dia sangat bersemangat, karena bisa mempelajari pengetahuan sihir yang begitu luas. Sementara itu, tulisan kuno Arundel di dalam buku itu membuat dirinya semakin penasaran dengan asal-usul Ariel. Wanita yang tampak biasa ini ternyata menyimpan banyak sekali misteri. Dengan hasrat untuk mengungkapnya, dia memeluk buku berharga itu dan tertidur pulas. Namun larut malam, sesosok bayangan hitam menyelinap masuk ke kamarnya dan mencuri benda kesayangannya itu. Bangun di pagi hari dan mendapati bukunya hilang, kepanikan dan amarah membuncah dalam diri Cedric. Dia bergegas keluar untuk mencari pelayan itu, hanya untuk menyaksikan adegan yang paling tidak ingin dia lihat. Pelayan itu sedang memberikan buku itu kepada Brian yang wajahnya menunjukkan cibiran menghina. Brian mengejek kalau asal-usul buku itu tidak jelas, dan curiga itu adalah barang curian. Cedric menatap mereka dengan dingin, niat membunuh terlihat jelas di matanya. Brian mundur ketakutan dan lari terbirit-birit. Si pelayan melihat gelagat yang tidak baik juga mencoba kabur, tapi dihentikan oleh teriakan Cedric. Seorang pria, pirang, datang menghampiri keributan itu menanyakan apa yang terjadi. Cedric dengan dingin menuduh, pelayan itu mencuri properti kerajaan. Pria itu menyarankan agar si pelayan dihukum kurungan atau potong gaji, tapi Cedric bersikeras mengikuti hukum kekaisaran kuno, menuntut kedua tangannya dipotong. Dia menatap tajam pria itu, menuntut agar hukuman segera dijalankan, dan suasana pun menjadi tegang. Ketakutan pelayan itu mengaku bahwa Brian yang menghasutnya mencoba untuk cuci tangan. Sebelum dia selesai bicara, sebilah pedang melesat, darah muncrat, dan si pelayan menjerit kesakitan. Pria itu menjalankan hukuman dengan dalih fitnah terhadap keluarga kerajaan. Kemudian dia berbalik dan pura-pura khawatir pada Cedric. Cedric tetap tanpa ekspresi, seolah adegan berdarah itu bukan urusannya. Para pelayan yang menonton berbisik ketakutan, semua menganggapnya sangat tidak normal dan mengerikan. Dia mengabaikan semua tatapan mereka, fokus hanya pada cara untuk mengambil kembali buku sihir itu. Dia sudah terbiasa dengan adegan semacam ini karena selalu dipandang berbeda seumur hidupnya. Ingatannya melayang kembali ke masa ketika ibunya masih hidup. Di suatu sore yang cerah di taman, seekor kucing putih kecil menggesekkan tubuhnya dengan manja, membuatnya geli. Ibunya dengan lembut menjelaskan ini adalah cara kucing menunjukkan kasih sayang walau tidak begitu paham. Dia meniru gerakan si kucing dengan kaku menyandarkan kepalanya ke sang ibu. Ibunya tertawa dan dengan sabar mengajarinya cara mengelus kucing dengan lembut. Akan tetapi dia dengan bingung menyamakan kucing itu dengan bunga yang lembut. Secercah kekhawatiran melintas di mata ibunya, tahu bahwa perjalanan untuk mengajarinya akan panjang. Namun kehangatan itu segera hancur oleh kenyataan pahit. Saat perjalanan pulang, mereka menemukan bangkai kucing itu dalam kondisi mengenaskan, kenangan indah dan akhir yang berdarah terpatri dalam di hatinya. Ibunya menatap bangkai kucing itu, air matanya jatuh tanpa suara. Menduga mungkin kucing itu ditendang kuda. Melihat hal itu, Cedric mengulurkan tangan untuk mengelus kepala si kucing. Ibunya dengan lembut menahan tangannya sambil menggeleng pelan. Dia membungkuk dan dengan sabar menjelaskan bahwa saat ini dia seharusnya merasa sedih dan menyarankan agar mereka mengubur kucing itu bersama. Mereka menggali lubang kecil di sudut taman,
dan dengan hati-hati meletakkan kucing itu di dalamnya. Ibunya memberikan Cedric seikat bunga aster yang baru dipetik menandakan dia harus memberikannya pada si kucing. Meskipun Cedric belum memahami arti dari kesedihan, dia merasa tindakan ini pantas. Dia berkata pelan kucing itu cantik dan bunga ini juga aku harusnya menyukai mereka. Ibunya mengangguk lega menyemangatinya untuk terus belajar tentang ekspresi emosi. Untuk anaknya yang istimewa ini, ibunya mencurahkan seluruh baktinya. Dia berulang kali mengajarinya aturan dunia jangan membunuh siapapun, jangan lukai siapapun, dan sembunyikan kemampuanmu. Cedric dengan patuh menyetujuinya, tapi dia sadar raut wajah ibunya semakin pucat. Menjelang ajalnya ibunya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berkata, ibu menyayangimu lalu menutup matanya selamanya. Keinginan terakhirnya adalah agar Cedric bertemu seseorang yang bisa dia hargai. Dia berharap akan muncul seseorang yang bisa membuat hatinya yang tak acuh itu bergetar. Di pemakaman ibunya, Cedric menaruh bunga di atas kuburan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Dunianya selalu berwarna abu-abu. Dan setelah kepergian, ibunya dunianya kehilangan sisa warnanya apakah orang yang berharga untuk disayangi itu benar-benar ada? Dia sering merenungkan kata-kata terakhir ibunya hari demi hari dunianya menjadi semakin monoton dan membosankan. Hingga suatu hari dia menemukan sebuah lingkaran sihir kuno di sudut halaman istana di atas lingkaran sihir yang terbengkalai ini. Melayang titik-titik mana berwarna-warni di dunianya yang kelabu titik-titik cahaya ini tampak luar biasa cemerlang. Dia mengenali ini sebagai mana dari penyihir agung Askeda karena pernah merasakan aura serupa pada barang-barang antik saat dia mendekat. Mana di dalam dirinya tanpa sadar terserap oleh lingkaran itu saat berikutnya dia mendapati dirinya terpindahkan ke hutan yang asing. Di tengah hutan berdiri sebuah rumah kecil, dan dengan penasaran dia mendorong pintunya hingga terbuka di sana dia melihat Ariel tertidur di atas ranjang. Yang mengejutkannya adalah Ariel memancarkan warna-warna cemerlang sebuah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya titik-titik mana mengelilinginya membuatnya tampak berkilauan. Dia sangat terpesona oleh pemandangan indah ini, sangat ingin melihatnya, terbangun dia menunggu di samping tempat tidur hingga gelap. Tapi Ariel tak kunjung bangun sejenak dia berpikir untuk menggunakan batu untuk membangunkannya tapi teringat ajaran ibunya. Dia mengurungkan niatnya. Keesokan harinya dia kembali ke hutan melalui lingkaran sihir itu lagi Cedric merasa aneh sekaligus penasaran. Di hutan beku kali ini dia dengan lembut mencolek para Tryent yang menyamar sebagai pohon mencoba berkomunikasi dengan mereka para Tryent itu. Tetap diam tetapi getaran halus mengungkapkan identitas asli mereka. Dia teringat catatan tentang penyihir agung Eshketa dalam naskah kuno istana dengan mana yang begitu pekat di sini dia jadi semakin penasaran dengan wanita yang tertidur itu. Tiba-tiba dongeng yang diceritakan ibunya di masa kecil muncul di benaknya Hutan Duri Putri Tidur Pangeran Pemberani betapa miripnya plot cerita itu. Dia dengan bersemangat berlari kembali ke pondok memutuskan untuk mencoba metode dari dongeng berdiri di depan tempat tidur. Dia dengan hati-hati membungkuk dan dengan ringan mencium kening Ariel hatinya dipenuhi harapan percaya bahwa ciuman ini bisa membangunkan sang putri tidur. Waktu berlalu menit demi menit tetapi Ariel tidak menunjukkan reaksi apapun harapannya perlahan-lahan. Memudar dan dia mulai meragukan penilaiannya. Mungkin dia bukanlah seorang putri melainkan penyihir terkutuk karena kehilangan kesabaran dia mengeluarkan pisau kecil yang dibawanya. Karena cara-cara lembut tidak efektif, mungkin rasa sakit bisa membangunkannya tepat saat bilah pisaunya hendak menyentuh lehernya. Ariel membuka matanya dia awalnya bingung lalu terkejut dan marah melihat pisau di dekat lehernya tapi Cedric justru benar-benar terpikat oleh mata emas itu melupakan pisau di tangannya mata ini lebih indah dari yang dia bayangkan. Seolah berisi bintang-bintang pada saat itu dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud ibunya tentang seseorang yang ingin kau miliki. Kenangan itu perlahan memudar, dan Cedric mendapati dirinya berada di pondok Ariel. Dia bertanya tentang cara menghilangkan noda darah, dan Ariel bergegas untuk memeriksanya. Mengetahui bahwa Brian mencuri bukunya dia menjadi sangat marah untuk menghibur Cedric dia memutuskan untuk memberinya buku yang lebih baik lagi. Tapi Cedric menggelengkan kepalanya karena buku itu memiliki makna khusus baginya itu adalah hadiah pertama dalam hidupnya yang benar-benar menjadi miliknya. Dia dengan tenang menceritakan bagaimana dia menangani pelayan itu reaksi Ariel mengejutkannya dia justru menunjukkan persetujuan. Dia dengan lembut mengelus rambutnya membenarkan pendekatannya yang mata. Dibalas mata ini adalah pertama kalinya seseorang membenarkan tindakannya. Bukannya menunjukkan rasa takut atau kecaman melihatnya berbalik untuk mencari penghilang noda kehangatan muncul di hatinya. Sejak saat itu dia diam-diam memutuskan tidak akan pernah membiarkan siapapun merebut Ariel miliknya sementara itu diskusi di istana. Suasana di menara sihir semakin memanas para penyihir saling mengoper kitab kuno misterius itu, dan semuanya menunjukkan ekspresi kaget. Mereka berspekulasi tentang asal-usul buku itu, tapi tidak ada yang masuk akal. Sementara itu, Ansel Price berdiri diam di sudut. Sambil mendengarkan argumen semua orang dia dengan jeli menyadari perbedaan antara lingkaran sihir di buku itu dengan sistem yang sudah ada. Saat diskusi mereda, dia diam-diam meninggalkan menara sihir untuk melapor di sebuah ruang rahasia yang didekorasi mewah dia memulai laporannya dengan hormat. Buku sihir itu terawat dengan sempurna, sama sekali tidak seperti artefak berusia 1000 tahun. Sesosok bayangan bergerak sedikit memberikan instruksi baru. Dia diperintahkan untuk mengawasi Pangeran Cedric secara ketat dan mencari tahu sumber asli buku itu. Ansel menunduk sebagai tanda setuju matanya berkilat penuh pertimbangan.
Cedric berjalan sendirian di taman istana dan langsung merasakan ada gerakan di belakangnya. Dia pun berbalik dan melihat sekilas dua orang yang bergegas sembunyi di semak-semak. Para penguntit itu mengira persembunyian mereka bagus, tanpa sadar mereka sudah ketahuan saat salah satunya mengintip untuk memeriksa. Dia kaget mendapati Cedric berjongkok tepat di depan mereka, menatap tajam. Keduanya kabur dengan panik meninggalkan Cedric yang terlihat kesal. Dia mengenali mereka sebagai penyihir dari menara sihir dan meremehkan pengawasan mereka yang payah. Memikirkan bagaimana hadiah dari Ariel menyebabkan keributan besar, dia hanya merasa jengkel sekarang. Bahkan untuk pergi ke hutan saja dia harus ekstra hati-hati agar keberadaannya tidak terbongkar. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran lain, tetapi saat berbalik tidak ada siapa-siapa. Kehadiran kali ini jauh lebih tersembunyi, bahkan dia tidak dapat melacaknya dengan akurat setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Dia segera menuju lingkaran sihir dan pergi. Setelah dia menghilang, Ansel muncul dari persembunyian sambil menghela napas lega. Dia dengan cermat mengamati lingkaran teleportasi kuno yang masih berfungsi ini tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu, begitu Cedric sampai di hutan, dia segera menemui Ariel untuk menjelaskan situasinya. Dia mengeluh kalau para penguntitnya payah, sama sekali tidak punya kemampuan sembunyi-sembunyi. Mendengar hal ini, Ariel terdiam dan berpikir. Menyadari keseriusan masalahnya, dia pun langsung memutuskan untuk mengajarinya sihir penghapus jejak untuk berjaga-jaga. Cedric dengan semangat mencobanya dan langsung menguasai teknik itu. Melihatnya bermain-main di hutan tanpa terlihat, Ariel tidak bisa menahan senyumnya. Untuk memastikan keamanannya, dia memberinya lebih banyak buku sihir untuk keadaan darurat. Sejak saat itu, pelajaran mereka di hutan punya konten baru. Di musim gugur, mereka menggunakan sihir untuk memainkan musik dan menari mengikuti alunan melodi. Di musim dingin, mereka duduk di rumah yang penuh dengan jeruk, menonton salju dan mengobrol. Di musim semi, mereka menanam tanaman sihir dan memanen buah-buahan warna-warni. Di musim panas, mereka memanggil hujan sejuk untuk mengusir panas. Hutan pun dengan lembut menerima pengunjung kecil yang sering datang ini. Suatu larut malam, Ariel mendapati Triance masih menunggu kedatangan Cedric. Dia dengan lembut menasihati Triance untuk tidak terlalu menaruh perasaan karena umur manusia itu singkat baginya. Hubungan ini hanyalah momen sesaat dalam hidupnya yang panjang. Namun meski begitu, dia menghargai kehangatan langkah ini. Waktu berlalu, dan Cedric pun perlahan tumbuh dewasa. Suatu hari dia memakai kemeja peninggalan Daniel, dan ternyata ukurannya sangat pas. Dia pergi ke ruang kerja untuk bertanya pada Ariel apakah dia boleh menyimpan kemeja ini. Barulah Ariel sadar dengan kaget bahwa kemeja yang dulu kebesaran kini pas sempurna di tubuhnya. Dia menatap pemuda jangkung di hadapannya, tiba-tiba sadar akan berlalunya waktu. Cedric telah tumbuh dari seorang anak kecil menjadi seorang pemuda. Ariel dengan lembut menanyakan usianya saat ini. Cedric dengan bangga mengumumkan bahwa usianya 15 tahun. Dia menunjuk perbedaan tinggi badan mereka. Sesumbar kalau dia akan segera melampauinya. Padahal diam-diam dia berjinjit, tapi Ariel menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia tumbuh dengan normal di hutan yang waktunya melambat. Penemuan ini membuatnya berpikir keras, keningnya berkerut tanpa sadar. Larut malam, dia datang sendirian ke lingkaran sihir. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang cemas. Sang Trian menemaninya dalam diam, seolah merasakan kegelisahannya. Dia menyadari mana milik Cedric mungkin lebih kuat dari segel hutan jika terus dibiarkan. Begitu dia dewasa sepenuhnya, segel itu pasti akan hancur. Tiba-tiba dia teringat kehancuran perang. Saat itu rasa sakit dari masa lalu masih menyesakkan dadanya. Dia bertekad untuk bertindak dan mencegah tragedi terulang kembali. Jadi dia merapal mantra untuk memblokir saluran transmisi mana lingkaran sihir itu. Keesokan paginya, Cedric tiba di lingkaran sihir seperti biasa. Dia dengan terampil memasukkan mananya, namun mendapati lingkaran sihir itu sama sekali tidak merespons. Dia mencoba berkali-kali, tapi lingkaran sihir itu tidak mau aktif. Kecemasan muncul di wajahnya saat dia menyadari ada yang salah di hutan. Dia mulai meneriakkan nama Ariel dengan kencang. Suaranya penuh dengan kepanikan. Panggilan Cedric terus berlanjut dari fajar hingga senja tanpa henti. Di sisi lain lingkaran sihir, Ariel mendengar dengan jelas panggilannya. Dia duduk menghadap lingkaran sihir, memejamkan mata untuk mendengarkan dalam keheningan. Ariel berbisik kepada Sang Trian bahwa hari ini pada akhirnya akan datang juga. Kembali ke pondok, dia menemukan jejak kehadiran Cedric di mana-mana. Buku-buku sihir yang berserakan dan cangkir teh yang diletakkan sembarangan semua mengingatkannya pada keberadaan Cedric. Dia mengambil mantel yang ditinggalkan Cedric. Aroma pria itu masih melekat di sana. Beberapa helai rambut keemasannya di lantai berkilauan terkena sinar matahari. Dia tersenyum pahit, teringat bagaimana dia selalu bilang kalau Cedric merontokkan rambut seperti anak anjing. Setiap sudut ruangan seolah menceritakan kisah kebersamaan mereka. Dia memutuskan untuk mulai bersih-bersih. Tiba-tiba rasa pusing menyerangnya dan dia merasakan kantuk yang tak asing lagi. Ini adalah pertanda tidur panjangnya, yang akan segera tiba, sesuatu yang sudah biasa dia alami. Dia melihat pekerjaan bersih-bersih yang belum selesai dan memutuskan untuk membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Dia berharap saat dia bangun nanti berlalunya waktu akan melunturkan semua ini. Hujan deras mengguyur halaman istana larut malam. Cedric masih berjaga di depan lingkaran sihir menolak untuk beranjak. Di balik tirai hujan hanya sosok kesepiannya yang tersisa bersama dengan panggilannya yang terus-menerus. Di koridor istana, para pelayan berbisik-bisik tentang Pangeran Cedric. Perilaku anehnya. Mereka bilang dia menghabiskan waktu seharian di dekat lingkaran sihir di halaman dengan panik meneriakkan sebuah nama.
Tepat saat itu Cedric yang tampak kacau kebetulan lewat membubarkan kerumunan itu dalam ketakutan. Dia bergumam sendiri tentang mencari jalan ke hutan, ekspresinya tampak kosong. Di tikungan dia tidak sengaja menabrak seorang pria berambut putih yang sepertinya sudah menunggu. Pria itu bertanya dengan pura-pura khawatir, tapi Cedric dengan kasar menepis tangannya. Cedric memperingatkannya dengan tajam untuk tidak menyentuhnya lalu berbalik dan pergi. Dia menyerbu masuk ke perpustakaan dengan panik mencari setiap buku tentang sihir hutan. Satu persatu buku dia lempar ke lantai. Tapi dia tidak menemukan informasi yang berguna. Catatan tentang hutan monster sangatlah langka membuatnya semakin frustrasi. Tiba-tiba dia teringat bagaimana Ariel pernah memberinya banyak buku sihir untuk dipelajari sendiri. Saat itu Ariel berkata kalau dia akan sibuk dan menyuruhnya untuk menghafal semua lingkaran sihir terlebih dahulu. Kalau dipikir-pikir lagi itu mungkin adalah rencana yang sudah disiapkannya dari awal. Dia sadar kalau lingkaran sihir itu sengaja diblokir oleh Ariel. Amarah meledak dalam dirinya saat dia bersumpah akan menemukan cara lain untuk masuk ke hutan itu. Larut malam dia kelelahan dan akhirnya tertidur lelap di antara tumpukan buku. Beberapa pelayan memanfaatkan kesempatan untuk masuk dan membersihkan dengan hati-hati merapikan buku-buku yang berserakan. Salah satu dari mereka tidak sengaja menyentuh buku sihir kesayangannya. Cedric langsung terbangun dan mencengkeram pergelangan tangan orang itu dengan kasar. Dia mengancam dengan kejam akan memotong tangan mereka dan mengusir semua orang keluar. Di perpustakaan yang kosong dia memeluk erat buku sihir itu. Aroma Ariel masih tertinggal di buku itu membuatnya merasa terikat sekaligus tersiksa. Dia dengan sedih bertanya pada Ariel mengapa wanita itu meninggalkan dan mengkhianatinya. Dalam amarahnya sebuah pikiran kelam muncul di hatinya. Dia akan memenjarakan pengkhianat ini di sebuah ruangan yang hanya bisa dia masuki dan tinggalkan untuk selamanya. Tapi sesaat kemudian dia merasa menyesal dan malu atas pikirannya. Dia kembali lagi ke lingkaran sihir dan mendapati pria berambut putih itu sudah menunggu cukup lama. Pria itu bisa melihat dilema yang dihadapinya. Untuk mencapai hutan monster. Dia mengisyaratkan bahwa dia tahu jalur lingkaran sihir telah diblokir. Cedric dengan panik bertanya apakah ada cara lain untuk masuk ke hutan. Pria berambut putih itu perlahan mengungkapkan satu-satunya metode mengerahkan pasukan besar untuk menaklukkan para monster. Cedric bertanya dengan sinis dari mana dia bisa mendapatkan pasukan. Pria itu menjawab dengan penuh arti dia hanya perlu menjadi kaisar. Sejak kematian putra, mahkota kekuasaan istana terpecah menjadi 3 faksi besar. Pangeran kedua telah mendapatkan dukungan penuh dari Ordo Ksatria dan menjadi yang paling dekat dengan tahta. Pangeran ketiga mendapat dukungan dari ibunya yang terlahir sebagai orang suci, sehingga mendapatkan pengakuan dari kuil. Di belakang pangeran keempat ada para pemimpin bangsawan dan serikat pedagang terbesar kekaisaran. Mendengar tentang persaingan memperebutkan tahta Cedric tidak bisa menahan tawa sinis. Dia mengingatkan pria itu bahwa dia hanyalah seorang putra tidak sah, tanpa modal untuk bersaing. Tapi Ansel menunjukkan bahwa sihir kuno yang dia kuasai adalah kekuatan yang sesungguhnya. Fondasi kekaisaran terletak pada sihir dan rekayasa Magitek dan mereka mengendalikan kekuatan ini. Ansel berjanji akan mendedikasikan kekuatan ini untuknya. Hanya dengan satu syarat, dia berharap Cedric akan mengizinkan mereka melakukan perjalanan bersama ke hutan misterius itu. Kebenaran yang telah mereka kejar selama berabad-abad dan rahasia perang kuno ada di sana. Ansel secara resmi memperkenalkan dirinya dan mengulurkan tangannya sebagai undangan. Cedric terdiam sejenak, lalu akhirnya menyambut tangan itu. Ansel dengan sungguh-sungguh berjanji untuk melindungi Cedric. Sampai akhir dan membersihkan jalan di depannya. Mereka mulai bertindak pertama-tama mengamankan dukungan dari para penyihir dan sarjana Magitek, kemudian mendapatkan kesetiaan Ordo Ksatria menyingkirkan musuh politik selangkah demi selangkah hingga akhirnya membuat para bangsawan tunduk dan membantunya naik tahta. Setelah penobatannya, semua persiapan selesai. Akhirnya hari pertemuan kembali tiba, dan Cedric mengumumkan keberangkatan mereka segera ke hutan. Sementara itu Ariel terbangun dari tidur panjangnya. Mendorong pintu hingga terbuka rumah itu bersih tanpa noda, semua jejak terhapus oleh waktu. Dia memeriksa segelnya dan menemukan lingkaran sihir itu masih dalam keadaan terblokir. Sang Trian muncul dengan cemas tetapi dia berkata hatinya tidak lagi sakit. Hutan telah kembali ke ketenangannya semula tanpa ada lagi suara yang memanggilnya. Dia teringat pada murid berambut pirang itu, yang lincah seperti anak anjing, dan berharap dia hidup bahagia. Tepat saat dia berpikir semuanya telah kembali damai, bayangan-bayangan raksasa turun ke atas hutan, badai meteor tiba-tiba datang berjatuhan di sekelilingnya. Dia menyadari dengan kaget bahwa seseorang sedang merapalkan sihir tingkat tinggi untuk menyerang hutan. Para Trayan dengan cepat bergabung menjadi naga pohon mencoba untuk menghalangi para penyerbu. Ariel mencoba mengulur waktu untuk melarikan diri tetapi sudah terlambat. Cedric dengan dingin memanggil badai petir, sebuah sambaran berwarna ungu. Menyambar langsung, Ariel terhempas ke tanah berjuang untuk melarikan diri. Di tengah kekacauan itu sesosok bayangan berdiri di hadapannya. Dari atas dia mendongak melihat penyihir itu menyerang hutan. Hatinya dipenuhi kebingungan, dia tidak mengerti kenapa penguasa tertinggi ini menyerang rumahnya. Cedric berjongkok dan dengan lembut mengangkat wajahnya. Bahkan sebelum Ariel sempat mengenalinya dia mengucapkan lamaran pernikahannya. Ariel tertegun tak bisa berkata-kata oleh tindakannya yang tiba-tiba pikirannya benar-benar kacau.
Pertama badai meteor, lalu serangan petir, dan sekarang lamaran pernikahan. Logika ini benar-benar membuatnya bingung. Dia berjuang untuk menjernihkan pikirannya, mencoba untuk memastikan identitas dan tujuan orang asing ini, namun rambut emas yang berkilauan dan mata biru tua itu terasa sangat familiar. Jika anak itu tumbuh sedikit lebih tinggi, lebih dewasa, sebuah hipotesis luar biasa terbentuk di benaknya. Cedric dengan lembut berbicara tentang kerinduan selama 10 tahun, suaranya membawa emosi yang terpendam saat dia mengaku bahwa dia menghancurkan hutan itu demi menemuinya dan menyajikannya sebagai hadiah pernikahan. Penjelasan ini membuat Ariel semakin bingung. Lalu dia menanyakan kondisi lingkaran sihir itu. Detik berikutnya dia tiba-tiba mengangkat Ariel tinggi-tinggi ke udara sambil tertawa. Dia bilang ini adalah keinginan yang dia pendam selama 10 tahun. Ariel meronta dan menuntut untuk diturunkan tapi merasakan kekuatannya yang begitu berbeda dari sebelumnya. Setelah menurunkannya, dia meraih tangannya dan berjalan menuju lingkaran sihir. Baru saat itulah dia benar-benar merasakan perubahan yang dibawa oleh 10 tahun. Pemuda lugu yang dulu naif itu telah tumbuh menjadi pria dewasa. Pada saat ini, Cedric menemukan bahan isolasi yang menghalangi saluran mana dan langsung mengerti segalanya. Dia menendang bahan isolasi itu dan secara sepihak mengaktifkan kembali lingkaran sihir. Dia menegaskan bahwa sekarang setelah dia menemukannya, dia pasti akan membawanya pergi. Ariel memperhatikan senyumnya, yang tidak sampai ke matanya dan merasakan hawa dingin. Di belakangnya memikirkan kemampuan hutan untuk memperbaiki diri, dia mulai ragu apakah harus pergi. Ini adalah pertama kalinya sejak perang kuno dia mempertimbangkan untuk melangkah keluar dari hutan ini. Pada saat itu Cedric memerintahkan pasukan satria untuk mengawal mereka melewati lingkaran sihir, sementara yang lain membereskan kekacauan. Dia mendengar para ksatria memanggilnya. Yang mulia. Ariel benar-benar terkejut. Dalam sekejap mata mereka telah melewati lingkaran sihir dan kembali ke istana. Para pelayan berbaris dengan hormat untuk menyambut mereka, menunjukkan statusnya yang agung. Dia akhirnya memastikan bahwa pria itu memang telah menjadi kaisar kekaisaran. Dia menjelaskan dengan santai bahwa menjadi kaisar hanyalah demi mendapatkan kekuatan untuk bisa memasuki hutan. Ariel mengingat situasinya yang dulu di dalam keluarga membuatnya semakin tidak percaya. Dia menuntut untuk tahu bagaimana dia berubah dari seorang pangeran yang dirundung menjadi kaisar tertinggi. Dia hanya berkata dengan lembut bahwa kisah panjang ini bisa diceritakan perlahan, lagi pula mereka punya banyak waktu di depan mereka. Dia membawanya menyusuri koridor istana, memperkenalkan apa yang akan menjadi rumah baru mereka. Ariel mengulangi kata-katanya dengan bingung, tidak mengerti makna tersembunyi di baliknya. Dia mengakui dengan jujur bahwa menjadi kaisar hanya untuknya karena itu satu-satunya cara untuk memasuki hutan. Ariel dengan marah membalas bahwa membakar hutan tidak ada hubungannya dengan berbuat baik untuknya. Dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melamarnya menjadi permaisuri. Lamaran mendadak ini mengejutkan Ariel dan para pelayan di sekitarnya. Dia menganggap wajar bahwa karena hutan sudah hancur, Ariel tidak punya tempat untuk pergi. Ariel merasa sangat tidak berdaya. Siapa coba yang membuat seseorang kehilangan rumah sebelum melamarnya? Dia membawanya ke sebuah ruangan yang ditata dengan sangat rapi. Sebelum Ariel sempat bereaksi, pintunya sudah terkunci. Baru saat itulah dia menyadari. Dia telah dipenjara di kamar merah ini. Melihat sekeliling dari tempat tidur hingga tirai semuanya berwarna merah darah. Lingkungan yang menyesakan itu membuatnya curiga bahwa ini adalah balas dendamnya. Dia ambruk kelelahan di atas tempat tidur, mengingat setiap momen yang mereka habiskan bersama. Dia tidak sanggup lagi mengerti kenapa kebaikannya di masa lalu justru membuatnya dipenjara saat ini. Dia teringat peringatan untuk tidak melindungi monster berambut hitam itu dan tersenyum pahit. Ternyata intinya bukan soal warna rambut, tapi tentang jangan mudah memberikan hati pada orang lain. Dengan penyesalan ini dia perlahan jatuh tertidur dengan gelisah. Dalam mimpinya dia kembali sekali lagi ke medan perang yang penuh dengan mayat. Dia mati-matian mencari orang yang selamat, tapi hanya menemukan arwah-arwah tak terhitung jumlahnya. Para arwah menuduhnya berbuat salah, suara mereka penuh dengan dendam. Tepat saat dia putus asa, dia menemukan sesosok orang yang sekarat. Dia bergegas maju dan memeluk erat pria bernama Daniel itu. Rasa sakit karena kehilangan segalanya membuatnya menangis terseduh-seduh dalam mimpinya. Ketika dia tersentak bangun, dia menyadari dirinya benar-benar menangis sebelum akhirnya pulih dari mimpi buruk itu. Dia mendengar suara seorang pria bertanya. Cedric tiba-tiba muncul di samping tempat tidur, menuntut untuk tahu siapa itu Daniel. Dia mundur ketakutan, hampir jatuh dari tempat tidur. Untungnya Cedric bergerak cepat dan menariknya ke dalam pelukannya. Jarak mereka langsung mendekat dan dia merasakan sifat posesif Cedric yang menyesakkan. Wajahnya memerah, dan jantungnya berdebar kencang karena kedekatan yang tiba-tiba ini membuatnya bingung dan memalingkan muka. Cedric tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, memojokkannya lagi ke tempat tidur untuk menanyakan siapa Daniel. Ariel mencoba mendorongnya tapi sadar kekuatannya jauh melebihinya, membuat pria itu sama sekali tak bergeming. Detak jantungnya terus bertambah cepat, tapi tiba-tiba Cedric melepaskannya, membiarkannya jatuh kembali ke tempat tidur. Suasana intim itu membuatnya sangat gugup, berbagai kemungkinan terlintas di benaknya. Namun detik berikutnya Cedric mengangkatnya tinggi-tinggi lagi, seperti mengulang permainan mereka di masa lalu.
Dia dengan lembut menurunkannya di tepi tempat tidur, nadanya terdengar penuh toleransi dan kesabaran. Dia mengerti kalau Ariel punya rahasia dan bersedia menunggu sampai hari di mana Ariel membuka hatinya dengan sukarela. Lalu dia bertanya dengan cemas kenapa Ariel mimpi buruk. Ariel pun mengeluh kalau kamar yang penuh warna merah ini membuatnya tidak bisa tidur. Mencurigai ini adalah cara Cedric balas dendam. Cedric tidak mengerti kenapa Ariel tidak suka dengan dekorasi ini. Ariel dengan marah menuduhnya membuat kamar itu jadi menakutkan seperti lautan darah. Baru saat itulah Cedric menjelaskan kalau dia ingat Ariel pernah bilang merah adalah warna favoritnya. Ingatan pun muncul dan Ariel teringat memang pernah mengatakan hal itu di taman hutan. Perasaan sederhana ini membuatnya merasa sedikit hangat, tapi melihat ekspresi sombong Cedric dia langsung sadar kembali. Dia dengan tegas menuntut agar semua dekorasi merah segera diganti untuk mengembalikan tatanan kamar yang normal. Cedric langsung setuju untuk mengganti dekorasinya, tapi dia mengalihkan pembicaraan saat Ariel meminta kunci pintu dilepas. Dia dengan lihai mengganti topik, mengelus kepalanya dengan lembut dan menyuruhnya mandi dan ganti baju dulu. Ariel mengeluh kalau Cedric jadi sombong sekarang karena sudah lebih tinggi sambil mengikuti arahan pelayan ke kamar mandi. Baru setelah masuk ke kamar mandi, dia baru sadar dengan kaget kalau dia ditipu lagi oleh Cedric, membuatnya lupa menuntut untuk kembali ke hutan. Mendengar teriakannya dari kamar mandi, Cedric yang ada di luar pintu tidak bisa menahan senyum kemenangan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kalau Ariel masih sangat mudah dikelabui, lupa tujuan awalnya begitu perhatiannya teralihkan. Pada saat yang sama dia memerintahkan Ansel untuk segera mengganti dekorasi kamar. Di luar kamar mandi, seorang pelayan berambut pirang menunjukkan penghinaan terhadap identitas dan status Ariel. Seorang pelayan lain yang berambut abu-abu dengan tegas memperingatkannya untuk menjaga ucapannya dan tidak mencari masalah. Pelayan pirang itu tetap saja tidak terima. Mempertanyakan kualifikasi Ariel untuk bersaing dengan para wanita bangsawan demi posisi permaisuri. Pelayan berambut perak itu menanggapi dengan tenang, menyatakan dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini dan mengingatkannya sekali lagi untuk menjaga mulutnya. Setelah mandi, Ariel merasa segar dan akhirnya bisa berpikir jernih tentang situasinya saat ini. Pada saat itu juga dia menemukan dekorasi kamarnya telah diubah dengan sempurna dengan aksen elemen merah yang sangat pas. Cedric duduk di dekatnya, tatapannya terus-menerus mengikuti setiap gerakannya. Melihat perubahannya, Ariel tidak bisa menahan diri untuk tidak bernostalgia tentang betapa menggemaskannya Cedric saat masih kecil. Namun Cedric salah paham akan maksudnya, mengira Ariel hanya menyukainya saat masih kecil. Dia percaya karena dia sudah dewasa, itulah alasan Ariel meninggalkannya di luar hutan. Saat dia berbicara, air matanya benar-benar menetes, ekspresinya tampak menyedihkan dan penuh duka. Ariel tahu ini hanyalah akal-akalannya, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk luluh. Melihat air mata di wajah tampannya, Ariel hampir saja mengulurkan tangan untuk menenangkannya. Tepat saat dia ragu, Cedric tiba-tiba berkata dengan nada mengancam bahwa dia akan melenyapkan semua anak-anak. Ariel sontak terkejut, tak bisa berkata-kata mendengar ide ekstrem Cedric untuk memusnahkan semua anak-anak. Dia buru-buru memohon padanya untuk tidak menyakiti anak-anak tak berdosa, berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Cedric langsung mengambil kesempatan itu untuk menariknya ke dalam pelukannya, mendaratkan ciuman lembut di keningnya. Dia kemudian memberi isyarat bahwa untuk hari ini sudah cukup, dengan penuh pengertian memberinya ruang untuk sendirian. Ariel menatap kepergiannya dengan bingung. Dari dalam kamar, hatinya dipenuhi tanda tanya besar. Di luar pintu, Cedric menunjukkan senyum penuh arti, matanya tampak dalam. Dia diam-diam memasang sihir penyegel yang kuat di luar ruangan, memastikan Ariel tidak bisa kabur. Dia akan memenjarakannya sepenuhnya, melenyapkan segala kemungkinan untuk melarikan diri. Dia teringat malam yang penuh keputusasaan itu saat dia memanggil nama Ariel di tengah hujan. Bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dia bersumpah untuk menjaga Ariel di sisinya selamanya. Istana ini adalah sangkar emas megah yang dibuat dengan cermat khusus untuknya. Bahkan dalam kematian, Ariel hanya bisa mengakhiri hidupnya di dalam istana ini. Sementara itu, hutan monster dipenuhi dengan aura sihir ungu gelap yang menyeramkan. Seorang penyihir terkejut saat menemukan sebuah segel kuno raksasa. Semua orang terkejut oleh skala dan kekuatan segel itu, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera melaporkan penemuan besar ini kepada Kaisar. Ansel pun melaporkan situasinya kepada Cedric. Gua itu yang memancarkan aura tak menyenangkan terlihat sangat terlarang. Setelah penilaian awal ini, kemungkinan besar adalah segel yang ditinggalkan oleh penyihir agung Eskadi. Mengingat tidak ada seorang pun yang bisa mematahkan sihir sekuat itu, penyelidikan untuk sementara dihentikan. Di kamar Ariel, seorang pelayan baru saja membantunya mengenakan pakaian yang pas di badan. Pelayan berambut pirang itu untuk sementara akan bertanggung jawab melayani kebutuhan sehari-harinya. Setelah menyerahkan daftar fasilitas istana, dia dengan hormat mengundurkan diri. Ariel mengira itu hanyalah panduan biasa dan tidak terlalu memikirkannya. Namun saat membuka daftar itu, dia terkejut karena tidak bisa mengenali satupun tulisan di sana. Baru saat itulah dia menyadari bahwa selama dia tertidur panjang di hutan aksara di dunia luar telah berevolusi. Dulu Cedric bukanlah buta huruf, dia hanya tidak bisa membaca aksara kuno.
Berpikir bahwa dirinya telah menjadi buta huruf di zaman ini, Ariel seketika merasa sangat malu. Dia bergegas mengejar pelayan itu untuk meminta bantuan, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Dia khawatir jika ketahuan tidak bisa membaca, dia akan menjadi bahan ejekan. Tepat pada saat itu perhatiannya tertuju pada sebuah hiasan di dinding. Tulisan di atasnya terasa sangat akrab dan secara naluriah dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Pelayan itu dengan panik menghentikan tindakannya, nadanya terdengar menegur. Dia berkata itu adalah artefak berharga peninggalan seorang penyihir agung dari 1000 tahun yang lalu dan tidak boleh disentuh. Disentuh sembarangan. Ariel terkejut karena 1000 tahun telah berlalu jauh di luar dugaannya. Yang membuatnya geli sekaligus miris adalah artefak yang disebut-sebut itu ternyata hanyalah coretan isengnya di masa lalu. Pelayan itu terus mengomel menuntut agar orang rendahan sepertinya belajar tata krama yang pantas. Kata-kata ini benar-benar membuat Ariel murka, dan dia memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Dia menatap lurus ke arah pelayan itu dengan tatapan berwibawa. Auranya langsung membuat pelayan itu kewalahan. Dia mempertanyakan apakah menghina tamu kaisar sesuai dengan tata krama istana. Pelayan itu terintimidasi oleh sikap agungnya yang tiba-tiba muncul dan menjadi salah tingkah di bawah tekanan Ariel. Pelayan itu gemetar dan berlutut memohon ampun. Ariel mengulurkan tangan menekan kepalanya, memberinya pelajaran untuk tidak meremehkan tamu kaisar. Berpikir bahwa ini mencerminkan sikap tidak hormat orang-orang terhadap kaisar, dia pun menjadi semakin marah. Mengingat bagaimana Cedric dirundung saat masih kecil, hatinya terasa sakit. Dia khawatir bahkan sebagai seorang kaisar, Cedric masih belum tahu cara membangun wibawanya. Saat itu juga Cedric tiba setelah mendengar keributan dan menanyakan situasinya. Dia dengan perhatian melepas mantelnya dan menyampirkannya pada Ariel, khawatir gadis itu masuk angin. Ariel segera memberitahunya tentang masalah para pelayan istana yang kurang disiplin. Dia dengan serius menganalisis bahwa hal ini akan memengaruhi wibawa kekaisaran dan harus ditangani dengan tegas. Cedric dengan cerdik menangkap kesalahpahaman dalam kata-katanya dan seketika mendapat sebuah ide cemerlang. Dia segera memasang tampang lemah dengan mata yang berkaca-kaca. Dia dengan memelas memohon Ariel untuk melindunginya persis seperti anak anjing yang terluka. Taktik ini berhasil dengan sempurna dan hati Ariel langsung luluh. Dia dengan sungguh-sungguh berjanji akan melindunginya dengan nada yang tegas namun lembut. Cedric tersenyum penuh kemenangan dalam hati, rencananya berhasil. Dia kemudian bertanya, dengan khawatir mengapa dia bergegas keluar. Ariel ragu apakah harus mengakui bahwa dia buta huruf mengingat dulu dialah yang mengajari Cedric membaca, dan sekarang justru harus meminta bantuannya. Dia merasa sangat malu. Akhirnya dia hanya bisa terbata-bata mengakui bahwa dia tidak bisa membaca tulisan modern. Mendengar ini, Cedric menunjukkan senyum penuh arti. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya tidak bisa membaca tulisan modern tapi sangat mahir tulisan kuno. Tapi dia tetap diam-diam bersukacita karena telah menemukan kelemahan wanita itu. Namun detik berikutnya dia mengalihkan pembicaraan ke masa lalu. Dulu dia pasti akan dengan sabar mengajarinya apa saja. Tapi Ariel memilih untuk meninggalkannya. Ariel gelagapan oleh tuduhannya yang tiba-tiba matanya tampak panik. Tapi dia tiba-tiba memasang wajah lembut dengan senyum tipis di bibirnya. Dia dengan santai berkata tidak akan mengajarinya membaca, agar wanita itu selamanya bergantung padanya. Sebelum kata-katanya selesai, dia mengunci Ariel kembali di kamar mengabaikan semua protesnya. Di balik pintu, dia menghentakkan kakinya dengan marah mengumpat Cedric tidak tahu terima kasih. Di luar pintu, Cedric menunjukkan senyum penuh arti. Dia merasa kesalahpahaman Ariel tentang kekuasaannya yang tidak stabil cukup menggelikan. Ketika Ansel bertanya apakah dia ingin meluruskan kesalahpahaman itu, dia dengan santai menggeleng. Sebaliknya, dia malah memuji sikap agung yang ditunjukkan Ariel. Yakin kalau Ariel memiliki latar belakang yang tak diketahui. Lalu tatapannya beralih ke pelayan yang masih berlutut, gemetaran suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Pelayan itu membela diri dengan gemetar, suaranya terdengar seperti isak tangis. Dia tertawa dingin menunjukkan bahwa dengan meremehkan Ariel sama saja dengan menampar wajahnya sendiri. Dengan satu isyarat ringan, para penjaga segera maju untuk menyeret pelayan itu pergi diiringi teriakan memohon dari si pelayan. Mohon ampun bergema di sepanjang koridor, lalu memudar di kejauhan. Dia dengan dingin memerintahkan reformasi total terhadap suasana tak pantas di istana. Sementara itu, rumor di luar istana tentang wanita misterius itu semakin memanas. Orang-orang berbisik bahwa wanita itu kasar dan bodoh, tidak pantas untuk kaisar. Mereka berspekulasi apakah sang kaisar memang lebih menyukai wanita tak berbudaya seperti itu. Di istana, para desainer membungkuk hormat pada Ariel. Mereka menyatakan akan merancang khusus gaun istana paling modis untuknya. Ariel bingung dengan keributan ini, wajahnya penuh kebingungan. Cedric menjelaskan dengan lembut bahwa dia butuh pakaian yang pantas di istana. Para desainer menyodorkan katalog tebal, memintanya memilih gaya yang disukai bahkan sebelum dia sempat bicara. Cedric langsung menyela mengatakan merah adalah warna favoritnya. Ariel buru-buru menghentikannya, memperingatkan agar tidak ikut campur sembarangan. Dia menggerutu bahwa Cedric pasti akan membuat gaun yang merahnya menyakitkan mata. Cedric tersenyum konyol, wajahnya menunjukkan ekspresi polos seolah baru saja ketahuan. Para desainer saling berpandangan, merasa pola interaksi ini anehnya terasa akrab. Seseorang bergumam pelan bahwa ini seperti melatih hewan peliharaan sendiri.
Lalu mereka menutup mulut dengan ngeri sadar telah salah bicara namun wanita di depan mereka memang tampak sedang menjinakkan seekor binatang buas dan sang kaisar dengan rela menerimanya seperti anjing golden retriever yang memohon-mohon. Tak lama rumor bahwa kaisar memiliki seorang penjinak binatang buas menyebar ke seluruh istana. Mendengar ini, Ariel merasa malu sekaligus kesal. Berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia merasa buta huruf saja sudah cukup memalukan. Dan sekarang ini malah menambah garam di atas luka. Dia bertekad apapun yang terjadi dia harus meninggalkan tempat merepotkan ini, tapi kenyataan bahwa dia tidak punya uang dan tidak tahu jalan membuatnya benar-benar bingung. Setelah berpikir panjang, dia mengusulkan ingin memeriksa lingkaran sihir. Dia dengan santai menyatakan rasa penasarannya tentang kondisi lingkaran sihir saat ini. Cedric mengangguk penuh pengertian dan menyetujui permintaannya. Dia juga secara misterius berkata punya kejutan untuknya. Ariel mengikutinya keluar pintu dengan curiga. Hatinya merasa tidak tenang. Tak lama kemudian dia mengerti apa yang disebut kejutan itu dan terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Seluruh hutan monster telah dipindahkan utuh ke istana. Begitu melihat mereka, para treant langsung berlari gembira, cabang-cabang mereka bergoyang riang. Cedric tersenyum dan memegang dahan-dahannya dengan lembut mengatakan kalau treant itu masih mengenalinya dengan mudah. Adegan beralih ke hari penyerangan hutan. Naga pohon mengaum untuk menghadapi musuh tapi membeku saat melihat siapa yang datang. Ia segera berubah kembali menjadi wujud yang familiar, yaitu treant kecil dan langsung menangis. Ia dengan antusias melompat ke pelukannya, memeluk erat dan menolak untuk melepaskannya. Ariel tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan bahwa Cedric jelas-jelas menghancurkan hutan dengan meteor. Cedric membela diri dengan sedih. Mengatakan dia sengaja menghindari area inti dan menyembuhkan semua bagian yang rusak. Sekarang dengan membawa mereka ke istana mereka bisa melindungi hutan sekaligus mengawasi lingkaran sihir, mencapai dua tujuan sekaligus. Dia lalu dengan bangga menyatakan bahwa mereka sudah berteman baik sejak kecil. Ariel tersenyum tak berdaya lalu membungkuk untuk mengamati lingkaran sihir dengan saksama. Sambil berpikir keras dia menemukan bahwa lingkaran sihir ini seharusnya berada di Arendelle Selatan tapi sekarang muncul di istana. Dia bertanya-tanya bagaimana posisi tetap portal itu bisa berubah. Cedric menjelaskan dengan lembut bahwa ini adalah reruntuhan kuno yang ditemukan di ladang. Seorang kaisar yang sangat menyukai sihir sengaja membangun istana baru di atas reruntuhan itu. Sayangnya tidak ada yang tahu cara menggunakan lingkaran ini jadi akhirnya ditinggalkan. Dia berkata dengan tulus bahwa lingkaran sihir yang terlupakan inilah yang telah menyatukan mereka. Wajah Ariel langsung memerah dan jantungnya berdebar kencang, dia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Memuji betapa bagusnya lingkaran sihir itu terawat. Setelah diperhatikan lebih dekat, dia ingat sihir pengawet di situ bukan buatannya, perolehnya. Ini adalah karya penyihir agung Arsenar. Dia merasa sedikit menyesal karena tidak bertanya padanya bagaimana cara menciptakan sihir yang bisa bertahan selama 1000 tahun. Cedric dengan tidak senang mengalihkan topik menyebutkan banyak hal aneh tentang hutan itu. Dia bilang pondok itu selalu bersih tanpa noda. Seolah-olah waktu telah berhenti, dan setelah bertahun-tahun penampilannya, tidak berubah sama sekali, masih sama seperti dalam ingatannya. Berbicara tentang ini, Cedric tidak bisa menahan rasa penyesalannya karena dia telah tumbuh dan menua. Ariel dengan rasa bersalah mengalihkan pandangannya. Tidak berani menatap matanya, tapi Cedric terus menganalisis, mengatakan bahwa hutan itu tidak hanya berisi mana SKD tapi juga ada jejak penyihir agung lainnya, yaitu mana Arsenor. Tiba-tiba dia mendekat ke telinga Ariel berbisik pelan. Dia mengaku sudah lama curiga bahwa Ariel mungkin adalah SKD itu sendiri. Setelah melakukan banyak penelitian, dia juga menemukan bahwa Daniel kemungkinan besar adalah Arsenor. Jantung Ariel berdebar kencang, tidak menyangka tebakannya begitu akurat. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, berencana untuk terus berpura-pura bodoh untuk lolos dari situasi ini, tapi tiba-tiba Cedric bilang dia dengar mereka berdua pernah jadi sepasang kekasih. Ariel langsung membalas dengan bersemangat. Dengan tegas menyangkal rumor konyol itu, karena faktanya Daniel adalah kakaknya sendiri. Larut malam sang orang suci berdoa. Dalam diam di depan lilin yang berkelip. Di tengah cahaya lilin yang bergoyang, tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar. Ramalan ilahi mengatakan istana diselimuti aura yang tidak menyenangkan. Keesokan harinya sang orang suci mendengar para pelayan bergosip diam-diam tentang wanita yang dibawa kaisar. Mereka pikir pembicaraan tentang penjinakan itu konyol. Tapi yang lebih konyol lagi adalah kaisar ingin menjadikannya permaisuri. Saat melihat sang orang suci mendekat, mereka langsung diam dan membungkuk. Orang suci Violet berdiri di sana dengan tenang mendengarkan percakapan mereka. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang cemas. Dia berkata pelan bahwa istana memang sudah menjadi berbeda. Daniel bukan hanya penyihir agung terkenal Arslanar, tapi juga kakak kandung Ariel. Kedua kakak beradik itu seperti anak-anak di keluarga biasa, selalu bertengkar dan berkelahi main-main namun memiliki ikatan yang sangat kuat. Satu-satunya perbedaan adalah keduanya memiliki bakat sihir yang luar biasa, membuat kompetisi mereka menjadi sangat spektakuler. Dia teringat bagaimana setiap duel sihir dengan Daniel pada akhirnya akan berubah menjadi perkelahian kekanak-kanakan. Dia ingat kalau dirinya selalu suka melakukan tubrukan seluruh badan. Sementara Daniel akan selalu menghindar sambil melindungi kepalanya.
Selama perkelahian mereka, mereka akan selalu mengeluh tentang satu sama lain yang menargetkan titik-titik vital. Setiap kali keadaan menjadi tidak terkendali, kakak perempuan tertua mereka, sang putri mahkota, selalu muncul tepat waktu untuk menghentikan mereka. Kakak mereka akan selalu bertanya pada mereka dengan jengkel namun juga geli. Mengapa para penyihir bersikeras untuk bertarung dengan tangan kosong? Mereka akan selalu memohon ampun bersamaan namun tidak pernah mengubah kecintaan mereka pada permainan kasar. Mengingat kenangan ini, Ariel menunjukkan senyum nostalgia. Melihat ekspresinya, Cedric mendesaknya tentang hubungannya dengan Arsenor. Dengan nada yang penuh kecemburuan. Ariel menghindari pertanyaan itu dengan gugup, menyuruhnya untuk menelitinya sendiri. Tidak mau melanjutkan percakapan ini, Ariel lari kembali ke kamarnya, pikirannya berkecamuk saat menyadari Cedric sudah menebak kebenarannya. Memikirkan bagaimana dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, dia benar-benar tidak mau mengakui fakta ini. Dia mondar-mandir di kamarnya dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istana dan kembali ke hutan. Meskipun dia tahu Cedric tidak akan melepaskannya dengan mudah, dia tetap memutuskan untuk mencoba berbicara dengannya. Dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, dia terkejut mendapati Cedric telah menunggunya di luar selama ini. Dia berkata dengan lembut bahwa dia telah menunggu keputusannya dengan mata yang penuh harap. Mengumpulkan segenap keberaniannya, wanita itu meminta untuk kembali ke hutan sambil berjanji kalau dia tidak akan menyegel lingkaran sihir itu lagi. Setelah hening sesaat, pria itu mengingatkannya bahwa pondok di hutan itu sudah tidak ada lagi. Wanita itu langsung menuntut untuk tahu alasannya. Dia syok dan tidak habis pikir bagaimana mungkin sebuah rumah yang dilindungi sihir pemulihan bisa lenyap begitu saja. Sambil tersenyum, pria itu berkata bahwa untuk sepenuhnya mencegah rumah itu memulihkan dirinya sendiri, dia telah menghancurkan setiap papannya hingga menjadi molekul. Melihat ekspresi syok di wajah wanita itu, dia dengan cepat menambahkan bahwa dia sudah membawa semua barang-barangnya kembali ke istana. Saat itulah wanita itu tiba-tiba sadar bahwa semua orang yang sibuk di istana ternyata sedang memindahkan barang-barangnya. Tepat pada saat itu, sebuah buku catatan tua jatuh dari tumpukan barang yang dibawa. Dia mengenalinya dengan perasaan ngeri, itu adalah buku hariannya saat masih muda. Dengan panik, dia menyuruh pria itu untuk mengambilnya. Para penyihir dengan heboh menemukan bahwa mereka ternyata bisa membaca tulisan di dalam buku kuno itu. Mereka langsung berdiskusi dengan semangat, percaya kalau ini adalah sebuah dokumen penting untuk mempelajari hubungan antara dua penyihir agung, sambil melihat buku harian itu dioper-oper kesana kemari oleh semua orang, membuatnya merasa sangat malu. Para penyihir itu berdebat panas tentang nama Arsinoe yang sering muncul di buku itu. Seseorang bahkan berspekulasi kalau sebuah kata yang sering muncul di buku itu mungkin adalah panggilan sayang kuno untuk kekasih. Wanita itu menjerit dalam hati. Padahal itu jelas-jelas kata yang dia pakai untuk memaki Daniel. Ekspresi Cedric menjadi semakin gelap, nadanya terdengar penuh amarah yang tertahan. Dia melihat api cemburu di mata pria itu dan buru-buru menjelaskan kalau ini semua salah paham. Akhirnya, setelah terus didesak olehnya, wanita itu tak punya pilihan selain mengakui bahwa dirinya adalah Eshkaida. Pria itu tersenyum penuh kemenangan lalu berkata dengan lembut kalau dia sebenarnya sudah menebak kebenarannya, tapi dia bersikeras ingin mendengar Ariel sendiri yang mengatakan rahasia itu. Ariel akhirnya mengakui identitasnya dan sangat ingin mengambil kembali barang-barangnya. Melihat para penyihir yang matanya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu, dia tahu mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Tiba-tiba mendapat ide cemerlang, dia sengaja menggunakan psikologi terbalik mengatakan kalau Cedric benar-benar kaisar yang menyedihkan. Cedric yang suasana hatinya langsung membaik segera memerintahkan Ansel untuk mengambil buku harian itu. Ansel pun dengan sigap merebut buku harian itu dari para penyihir. Frederick mengambil buku harian itu, dan dengan rasa penasaran, membolak-baliknya ingin sekali tahu rahasia apa yang ada di dalamnya. Baru saat itulah Ariel teringat kalau pria itu bisa membaca tulisan kuno, dan dia langsung melompat panik. Dia mencoba merebutnya, tapi pria itu sengaja mengangkat buku harian itu tinggi di atas kepalanya, membuatnya tak terjangkau meski Ariel sudah berusaha berjinjit sekuat tenaga. Ariel menghentakkan kakinya dengan kesal mengancam. Jika pria itu berani mengintip isinya, dia akan langsung kembali ke hutan. Ancaman itu bagaikan simbol air es yang langsung memadamkan senyum di wajahnya. Ekspresinya menjadi kelam, suaranya sedingin es. Dia berkata kalau Ariel selalu bicara soal pergi dengan begitu mudahnya, padahal selama wanita itu pergi dia harus terus-menerus menekan kegelapan di dalam hatinya. Suaranya berubah serak saat dia menceritakan betapa putus asanya perasaannya selama bertahun-tahun hanya bisa menatap lingkaran sihir yang tersegel itu. Dulu dia bersumpah tak peduli cara apapun yang harus ditempuh, dia akan bertemu dengannya lagi. Pria itu mengulurkan tangan dan menyentuh leher Ariel dengan lembut, berkata dengan suara rendah bahwa dia dulu hanya ingin melenyapkan wanita itu dari dunia ini, berpikir jika dia tidak bisa memilikinya lebih baik menghancurkannya saja sekalian, agar dia tidak perlu menderita lagi. Tapi setelah dipikir-pikir dia tetap tidak tega membiarkannya benar-benar menghilang. Akhirnya dia memutuskan untuk mengurungnya di sisinya selamanya supaya mata wanita itu hanya tertuju padanya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tersenyum lagi meminta sebuah hadiah, seperti anak kecil yang merengek minta permen. Wanita itu bergumam dengan keringat dingin mengatakan kalau itu benar-benar cuma buku harian biasa. Dia mengedipkan mata menjadi semakin tertarik dan membuat gerakan untuk membuka buku harian itu.
Dia dengan panik melompat-lompat di tempat, menyuruhnya untuk cepat membakar buku harian itu. Dia dengan riang menjentikkan jarinya dan buku harian itu seketika berubah menjadi abu dan api. Kemudian dia terus-menerus bertanya tentang hubungannya dengan Arsenor, nadanya penuh dengan kecemburuan. Ariel akhirnya mengaku bahwa Daniel sebenarnya adalah kakaknya sendiri. Matanya langsung berbinar, sudut bibirnya terangkat tanpa sadar. Dia dengan jujur mengakui bahwa jika mereka adalah sepasang kekasih, dia akan tega menggali kuburan dan menodai mayat. Untungnya karena itu hanya kakaknya, dia tidak akan mempermasalahkannya. Dia kemudian dengan penasaran bertanya mengapa dia menyembunyikan identitasnya sebagai penyihir agung. Dia menjelaskan dengan pasrah bahwa dia tidak ingin orang lain tahu usianya sudah lebih dari 1000 tahun, tetapi pria itu bingung. Menunjukkan bahwa sihir yang dia tinggalkan masih bermanfaat bagi semua orang bahkan sampai sekarang. Bukankah seharusnya dia merasa bangga? Sebagai penyihir agung, mengapa tidak memberitahu semua orang? Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, mengatakan buku-buku sejarah tidak pernah mencatat kesalahan besar yang dia buat. Dia masih membawa rahasia yang terpendam selama 1000 tahun. Dialah yang bertanggung jawab atas kehancuran dunia dan kematian banyak orang. 1000 tahun yang lalu dunia dilanda perang dengan asap dan bau kematian yang menyebar kemana-mana. Kekaisaran Keswin menyatakan akan menghakimi Arendelle karena bersekutu dengan iblis. Suara mereka menggema di seluruh medan perang. Republik Clady mengumumkan aliansinya dengan Keswin untuk bersama-sama memerangi kerajaan sihir Arendelle. Ariel masih merasa sulit percaya bahwa mereka akan melancarkan perang gila seperti itu. Dua kekuatan besar itu membentuk aliansi, mencoba untuk mengalahkan kerajaan sihir Arendelle dengan keunggulan jumlah. Para penganut fanatik itu dibutakan oleh dewa-dewa yang mereka sebut, melupakan satu fakta penting. Mereka mengabaikan bahwa Arendelle adalah negara yang didirikan oleh para penyihir yang memiliki kekuatan sihir yang dahsyat. Kerajaan segera mengeluarkan panggilan darurat kepada semua penyihir bersiap untuk berperang. Dengan demikian, banyak penyihir bergegas ke medan perang tanpa ragu-ragu. Dia dan Daniel sebagai keluarga kerajaan Arendelle dan penyihir terkuat dengan tegas bergabung dalam perang. Mereka melepaskan sihir yang jauh melampaui kemampuan biasa menghancurkan musuh kerajaan satu persatu. Namun, perang menyebar tak terkendali, meningkat dengan kejam dan semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Perang ini pada akhirnya menyebabkan kehancuran dunia. Kekaisaran Republik dan bahkan kerajaan mereka sendiri semuanya musnah menjadi abu. Ariel menatap kehancuran di mana-mana, air mata mengaburkan pandangannya. Dia jatuh berlutut dengan lemas, merasa seolah-olah pisau menusuk jantungnya. Semuanya telah lenyap, tidak ada yang tersisa. Orang tuanya, saudara perempuannya, dan kakak laki-lakinya yang tercinta, semuanya tewas dalam bencana itu. Penyesalan membanjiri hatinya seperti air pasang. Seharusnya dia tidak membiarkan mereka pergi ke medan perang. Dia berteriak putus asa, menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Baru setelah air matanya mengering, dia menyadari adanya portal yang menyeramkan di medan perang. Setelah kehilangan segalanya, dia akhirnya menyadari bahwa perang ini menyembunyikan sebuah konspirasi dari dimensi lain. Dia mengerti bahwa dewa yang disembah Keswin sebenarnya adalah makhluk dari dimensi lain dan portal yang dia buka sendiri, yang memberi mereka kesempatan untuk mengganggu dunia ini. Amarah membara di dalam hatinya, dan dia bersumpah untuk menghentikan semua ini. Dia tidak hanya akan menutup portal itu, tetapi dia akan memutuskan sepenuhnya hubungan antar dimensi. Dia menggunakan setiap tetes mana terakhirnya dan akhirnya menyegel portal itu sepenuhnya pada saat dia menyelesaikan penyegelan itu. Dia roboh karena kelelahan, tak mampu berdiri lagi. Dengan begitu, dia memutuskan hubungan antar dimensi. Setelah menghabiskan seluruh mananya, dia bertahan hidup sendirian di hutan dengan susah payah. Tahun-tahun yang panjang yang dihabiskannya di hutan adalah hukumannya untuk dirinya sendiri. Dia harus mencegah entitas dari dimensi lain menginjakan kaki di tanah ini lagi. Tapi sekarang dia hanya bisa memberitahu Cedric hal yang paling penting, bahwa kehancuran dunia adalah kesalahannya. Dialah biang keladinya, jadi dia harus kembali ke hutan untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam pertobatan, mencari pengampunan dan berdoa untuk kedamaian dunia. Cedric mendengarkan pengakuannya tentang kehancuran dunia dan tampak berpikir. Dia yang tadinya berencana untuk tidak meninggalkan istana untuk sementara waktu tiba-tiba berubah pikiran. Dia memanggil Ansel dan memerintahkan persiapan segera untuk meninggalkan istana. Kemudian dia mengulurkan tangannya pada Ariel, ingin menunjukkan padanya dunia yang dia yakini telah hancur. Kereta kuda perlahan menuju keluar istana. Begitu mereka keluar dari gerbang istana, Ariel terpana oleh pemandangan di hadapannya. Jalanannya mulus dan lebar, bangunan-bangunannya kokoh dan indah, kemakmuran terlihat di mana-mana. Jalanan ramai dengan orang-orang begitu hidup dan penuh semangat. Bukan hanya di satu area, seluruh kota tertata dan terkelola dengan sangat baik. Baru sekarang dia sadar, dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saat dia masih tenggelam dalam kekaguman, kereta kuda berhenti di depan sebuah bangunan megah. Cedric dengan elegan mengulurkan tangannya mempersilakan Ariel turun dari kereta. Dia menatap gedung yang menjulang tinggi dan megah itu sambil menahan napas. Manajer dan para pelayan sudah berbaris di pintu masuk, sikap mereka sangat hormat. Dia menatap Cedric dengan bingung, tidak mengerti mengapa mereka datang ke sebuah hotel. Pria itu secara misterius berkata ingin membawanya ke titik tertinggi untuk melihat pemandangan terindah.
Berdiri di dek observasi lantai paling atas, dia memberinya isyarat untuk melihat keluar jendela. Awalnya langit tampak tenang dan damai, tidak ada yang aneh sama sekali. Tiba-tiba sebuah lingkaran sihir raksasa perlahan muncul di udara. Sesaat kemudian sebuah kapal udara yang ramping dengan anggun melewati lingkaran sihir itu. Mulutnya terbuka lebar karena takjub tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Cedric menjelaskan dengan lembut bahwa ini adalah sistem transportasi udara yang baru dikembangkan. Dia membuka jendela membiarkannya melihat lebih jelas. Lebih banyak kapal udara mengikuti satu persatu, membentuk lengkungan anggun di langit. Dia dengan bangga menjelaskan bahwa ini semua adalah teknologi baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Dunia tidak hancur seperti yang dia kira, tetapi sebaliknya telah bangkit kembali dengan kehidupan baru. Lingkaran sihir terlihat di mana-mana terintegrasi sempurna dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dunia yang benar-benar baru ini lebih indah dari yang pernah dia bayangkan. Dia bertanya dengan lembut nama negara ini, suaranya sedikit bergetar. Aliansi Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kekaisaran Arahabim, jawabnya. Nama ini membangkitkan ingatannya yang telah lama tersegel dalam kebingungan. Dia seakan kembali ke sore itu 1000 tahun yang lalu saat dia membahas perang dengan Daniel. Daniel pernah menyebutkan sebuah aliansi kecil di selatan yang menolak sihir. Dulu dia tidak menaruh harapan apapun pada mereka, hanya berharap perang cepat berakhir. Dia tidak pernah membayangkan aliansi kecil ini tidak hanya akan bertahan hidup tetapi juga berkembang menjadi kekaisaran yang begitu kuat. Penjagaan dan penantiannya selama 1000 tahun akhirnya memiliki makna. Pada saat ini air mata haru mengalir tanpa suara. Dia akhirnya berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Cedric dengan lembut menyeka air matanya, gerakannya begitu halus seolah sedang memegang harta yang tak ternilai harganya. Dia dengan tulus mengajaknya untuk menyaksikan masa depan dunia ini bersama. Lalu dia melamarnya lagi. Tatapannya yang penuh gairah dan tekad membuat jantung Ariel berdebar kencang, tapi akal sehatnya dengan cepat kembali mengingatkannya pada jurang waktu yang tak terjembatani di antara mereka. Dia dengan lembut menarik tangannya menolak lamarannya secara halus. Namun dia setuju untuk tinggal di istana untuk sementara waktu, untuk melihat dunia baru ini dengan benar. Beberapa hari kemudian Ariel duduk sendirian di kamarnya dengan linglung, merasa sangat bosan karena Cedric tidak ada. Dia bahkan tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Dia hanya bisa menghabiskan sepanjang hari di dekat jendela, memperhatikan orang yang sesekali lewat untuk menghilangkan kebosanannya. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian aneh menarik perhatiannya. Pakaiannya tidak seperti pakaian pelayan, maupun bangsawan manapun yang pernah dilihatnya. Wanita itu merasakan tatapannya dan dengan anggun berbalik untuk membungkuk padanya. Sinar matahari menerpa wajah wanita itu yang lembut dan tersenyum, membuatnya tampak sangat hangat dan menawan. Tanpa sadar Ariel balas tersenyum, kehangatan membanjiri hatinya. Pelayan Santa Violet memperhatikan arah Ariel, nadanya penuh dengan kekesalan. Dia memprotes atas nama Sang Santa, percaya bahwa pilihan kaisar benar-benar tidak bisa diterima. Sang Santa dengan lembut menghentikan keluhan pelayannya, mengingatkannya untuk berhati-hati dengan kata-katanya. Meskipun dia juga merasa tidak senang, dia tetap mempertahankan senyum yang pantas. Keduanya dengan cepat meninggalkan lokasi yang tidak menyenangkan ini. Saat malam tiba, kerumunan yang semakin ramai berkumpul di sebuah jalan di kota. Orang-orang menunjuk dan mendiskusikan pemandangan aneh di gang itu. Sambil berbicara di antara mereka sendiri, seseorang sudah melaporkan kasus ini, tetapi penyelidik belum juga tiba. Membuat kepanikan semua orang semakin menjadi. Pada saat ini kedatangan Sang Santa langsung menenangkan suasana. Dia dengan hati-hati mengamati jejak di tanah, ekspresinya perlahan menjadi serius. Dia mengenali ini sebagai jejak dari semacam upacara ritual, dan ini bukan kejadian yang pertama. Beberapa orang di kerumunan mulai berspekulasi bahwa ini adalah ulah sebuah sekte sesat. Suasananya menjadi semakin tegang. Sang Santa mengambil kesempatan untuk menyebutkan sebuah ramalan ilahi yang baru-baru ini diterima, mengisyaratkan bencana yang akan datang ke istana. Orang-orang segera menghubungkan ini dengan wanita misterius yang baru-baru ini dibawa oleh kaisar. Pelayan itu menyarankan untuk segera mengungkapkan kebenaran atas nama kuil, tetapi Sang Santa menghentikannya. Sang Santa berkata dengan penuh arti bahwa rumor membutuhkan waktu untuk berkembang agar mencapai efek maksimal. Dia berencana untuk menunggu dengan sabar sampai waktunya tepat sebelum menyerang dengan telak. Sementara itu, suasana di dalam kediaman Marchioness Kate dipenuhi amarah. Ibu Sang Santa, Sang Marchioness, sangat marah karena kaisar secara sepihak memutuskan pilihan permaisuri. Suaranya bergetar karena murka, menganggap ini tidak lain adalah sebuah penghinaan bagi kaum bangsawan. Seorang bawahan dengan wajah tersembunyi di bawah topi pada saat yang tepat mengusulkan sebuah rencana. Dia berencana untuk memanfaatkan fakta bahwa Ariel tidak bisa membaca untuk menciptakan masalah besar. Dia mengindikasikan bahwa dia sudah mengatur personel untuk menempatkan seseorang di dekat Ariel. Kembali ke istana, para pelayan sedang heboh membahas berita tentang pemilihan pelayan pribadi untuk tamu terhormat itu. Kompensasi yang besar membuat banyak orang bersemangat untuk melamar dengan diskusi yang terus ramai. Seorang wanita dengan rambut pink pendek menunjukkan senyum penuh arti. Dia mendekati Ansel secara proaktif, mengusulkan diri untuk menjadi pelayan khusus Ariel. Ansel membawanya ke hadapan Ariel, menjelaskan situasinya secara singkat.
Ariel terkejut saat mengetahui bahwa wanita itu adalah keturunan campuran manusia dan peri. Setelah Ansel pergi, hanya mereka berdua yang tersisa di dalam ruangan. Tepat saat Ariel merasa haus, Rachel pada saat yang tepat menawarinya minuman. Sikap penuh perhatian ini malah membuat Ariel curiga. Dia tidak ingat menunjukkan tanda-tanda haus yang membuatnya curiga kalau pelayan itu telah mengawasinya selama ini. Keesokan harinya saat sinar mentari pagi menembus Gordon, Ariel perlahan bangun. Begitu membuka mata, dia melihat Rachel berdiri tanpa suara di samping tempat tidurnya. Dia terlonyak ketakutan, berpikir dalam hati kalau pelayan itu pasti sudah berjaga semalaman. Setiap kali dia berbalik, dia